Oke, hari ini kita bakal bedah satu studi kasus yang super menarik. Saham ini mungkin nggak banyak yang lirik, namanya PT Megapolitan Developments, atau kodenya MDE. Nah, kalau dilihat sekilas, emang kelihatannya agak berantakan ya. Tapi kan di pasar saham itu ceritanya seringkali beda sama apa yang kelihatan di permukaan. Yuk, kita coba pecahin teka-teki ini bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Jebakan atau malah peluang tersembunyi? Biasanya nih, kalau investor lihat grafik yang anjlok begini, reaksi pertamanya apa coba? Panik kan? Langsung kabur, anggap ini bahaya. Tapi, investor yang jago justru tahu, kadang-kadang peluang terbaik itu justru ada di tempat-tempat yang kayak gini. Jadi pertanyaannya bukan lagi sekedar bahaya atau peluang, tapi kira-kira apa sih yang nggak dilihat pasar di sini? Coba lihat deh grafik harga saham AMD ini. Ini nunjukin satu hal yang jelas banget. Pasar udah nyerah sama saham ini. Harganya ada di titik paling rendah sepanjang sejarahnya. Dalam dunia investasi, ini namanya momen kapitulasi. Momen di mana semua orang udah pesimis banget. Nah, justru pas lagi kayak gini, tugas kita sebagai analis itu dimulai. Bukan malah ikutan lari. Oke, sekarang kita masuk ke data keuangannya ya. Jujur aja nih, kalau kita lihat sekilas, wah, kelihatannya suram banget. Performanya tuh naik turunnya drastis banget. Nah, ini nih yang bikin kebanyakan investor langsung malas, berhenti analisis. Tapi buat kita, anggap aja ini petunjuk pertama yang mesti kita pecahkan. Coba perhatiin deh, volatilitas di tabel ini gila banget. Dari rugi 102 miliar, tiba-tiba bisa untung 523 miliar. Terus rugi lagi. Ini jelas bukan kinerja bisnis yang normal kan? Ini tuh pertanda ada sesuatu yang luar biasa. Semacam corporate action. Jadi pertanyaan kuncinya adalah, sebenarnya apa sih yang mereka lakuin di tahun 2024 sampai bisa jadi anomali kayak gini? Nah, disinilah investigasi kita jadi makin seru. Yuk, kita intip ke balik layar. Kita lihat apa yang sebenarnya manajemen lakuin. Ternyata, mereka lagi melakukan pembenahan finansial yang super agresif. Oke, jadi misteri lonjakan pendapatan di 2024 tadi kejawab sudah. Itu ternyata bukan dari jualan properti biasa, tapi dari penjualan aset gede-gedean. Tujuannya apa? Cuma satu, bayar utang. Dan lihat hasilnya, cuma dalam 2 tahun, mereka berhasil pangkas hampir setengah dari total utang mereka. Ini bukan cuma sekedar bersih-bersih biasa, ini tuh ibaratnya langkah buat bertahan hidup sekaligus bangun fondasi baru. Dan inilah hasil akhirnya. Setelah operasi finansial yang mungkin emang menyakitkan itu, neraca keuangannya sekarang jadi jauh lebih sehat. Lihat aja, rasio utang terhadap ekuitas atau DR-nya sekarang cuma 0,56 kali. Gampangnya gini, angka di bawah 1 tuh udah sehat. Artinya apa? Artinya perusahaan ini udah nggak kecekik utang lagi. Mereka punya ruang buat napas, dan yang paling penting, buat tumbuh. Oke, jadi mereka udah beres-beres neraca keuangan. Terus sekarang gimana? Fondasinya udah kuat nih. Nah, sekarang saatnya membangun. Yuk kita lihat kira-kira ada katalis apa aja sih yang bisa dorong pertumbuhan mereka ke depannya? Katalis pertama ini datangnya dari luar, yaitu dukungan pemerintah. Ada yang namanya insentif PPN ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Gampangnya, ini tuh kayak diskon gede-gedean buat pembeli rumah. Dan yang bayarin diskonnya itu pemerintah. Buat developer properti kayak MDE, wah ini jelas angin seger banget yang bisa naikin permintaan. Yang kedua, soal stabilitas. Bank Indonesia kan nahan suku bunga acuannya. Ini bikin bunga KPR jadi ikutan stabil. Nah, buat calon pembeli rumah, ini penting banget. Mereka jadi nggak khawatir cicilannya tiba-tiba naik gila-gilaan. Dan ingat ya, di pasar properti itu, kepastian adalah sahabat terbaik. Dan ini yang paling penting, dari dalam perusahaannya sendiri. Mereka sekarang udah nggak lagi bangun proyek-proyek raksasa yang lama baliknya. Strateginya diubah, jadi lebih lincah. Fokus ke perumahan residensial yang perputaran modalnya cepat. Ini tuh perubahan mindset yang krusial. Dari yang tadinya cuma bertahan hidup, sekarang jadi siap buat tumbuh dengan cerdas. Oke, jadi kita udah punya nih perusahaan yang utangnya udah bersih, terus punya pendorong buat tumbuh. Logikanya harga sahamnya udah mulai naik dong ya? Nah, disinilah anomali terbesarnya. Yuk kita lihat gimana pasar ngasih harga ke perusahaan ini sekarang. Sebelum saya kasih lihat angkanya, kita perlu kenalan dulu sama satu alat ukur penting, namanya Price to Book Ratio atau PBV. Anggap aja ini cara kita ngukur seberapa murah harga saham dibandingin sama nilai aset benerannya di neraca. Jadi kalau Anda beli perusahaan yang PBV-nya di bawah 1, itu artinya secara teori Anda lagi beli aset-asetnya dengan harga diskon. Dan ini dia angkanya. PBV IMD sekarang cuma 0,13 kali. Coba deh, direnungin dulu angka itu.
Ini bukan cuma murah, ini murah banget. Artinya, pasar itu cuma ngehargain aset perusahaan ini 13% dari nilai aslinya. Biar gampang bayanginnya, Anda ditawarin beli aset senilai 1 juta rupiah, tapi cuma disuruh bayar 130.000. Nah, segitu gedenya diskon yang kita omongin di sini. Tapi, tunggu dulu. Kalau semurah ini, pasti ada tapinya kan? Ingat, nggak ada yang namanya makan siang gratis di pasar saham. Investor yang bijak itu bukan cuma ngelihat potensi untungnya aja, tapi juga harus paham banget apa aja resikonya. Setidaknya ada 3 resiko utama yang perlu kita perhatiin. Pertama, likuiditas sahamnya rendah. Maksudnya, ini bukan saham yang gampang buat dibeli atau dijual dalam jumlah besar. Kedua, resiko eksekusi. Rencananya sih bagus di atas kertas, tapi pertanyaannya, mereka bisa nggak ngejalaninnya dengan benar? Dan yang ketiga, sentimen pasar. Saham properti kecil kayak gini tuh masih sering dipandang sebelah mata sama investor besar. Jadi kalau kita rangkum, inilah tesis investasinya. Di sisi optimis atau bull case-nya, kita punya aset yang super murah, neraca yang sehat, plus ada katalis dari luar. Tapi di sisi pesimis atau bear case-nya, kita dihantui sama likuiditas yang tipis dan resiko rencananya nggak berjalan mulus. Ujung-ujungnya keputusannya tentu ada di tangan Anda. Diskon valuasi yang gede banget ini ngasih kita sesuatu yang disebut sama investor legendaris Benjamin Graham sebagai margin of safety atau batas aman yang lebar. Jadi pertanyaan terakhir buat Anda renungkan adalah, dengan semua ini, apakah potensi keuntungannya di masa depan sepadan dengan resiko dan kesabaran yang dibutuhin buat nunggu cerita ini jadi kenyataan? Coba pikirkan baik-baik.